Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatun Hasanah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Dalam dunia pendidikan, evaluasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, bagaimana perkembangan peserta didik, serta apa saja hal yang masih perlu diperbaiki. Secara umum, evaluasi sering dikaitkan dengan kegiatan penilaian seperti ujian, tugas, maupun pengamatan terhadap kemampuan peserta didik. Namun, jika dilihat dari perspektif Islam, evaluasi memiliki makna yang lebih luas. Evaluasi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hasil atau pencapaian seseorang, tetapi juga melihat proses, usaha, kesungguhan, sikap, serta tanggung jawab manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa kehidupan manusia merupakan proses yang penuh dengan ujian. Setiap manusia akan mengalami berbagai keadaan, baik berupa kemudahan maupun kesulitan. Dari proses tersebut dapat diketahui bagaimana kualitas seseorang dalam menghadapi berbagai keadaan. Oleh karena itu, evaluasi dalam pandangan Islam bukan hanya bertujuan untuk menilai seseorang, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas manusia. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan konsep evaluasi pendidikan berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 2-3, surat Muhammad ayat 31, surat An-Nisa ayat 95-96, surat An-Naml ayat 40, dan surat Al-Fajr ayat 15-16. Peta konsep pembahasan saya mengenai evaluasi pendidikan dalam Al-Quran terdiri dari beberapa bagian utama. Pertama, evaluasi sebagai ujian yang menjelaskan bahwa manusia akan diuji untuk mengetahui kualitas dan kebenaran dirinya. Kedua, evaluasi berdasarkan usaha dan kesungguhan, yaitu bahwa seseorang dinilai tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dilakukan. Ketiga, evaluasi berdasarkan tingkatan dan kemampuan manusia yang menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan sesuai usaha dan tanggung jawabnya. Keempat, evaluasi terhadap ilmu dan penerapannya, yaitu bagaimana seseorang menggunakan ilmu yang dimiliki dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kelima, evaluasi terhadap sikap manusia dalam menghadapi nikmat dan kesulitan, yaitu bagaimana manusia menunjukkan sikap ketika berada dalam berbagai kondisi. Yang pertama, saya akan menjelaskan surat Al-Ankabut ayat 2-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak cukup hanya mengaku memiliki suatu keyakinan, tetapi harus membuktikannya melalui sikap dan perbuatan. Dalam kaitannya dengan evaluasi pendidikan, ayat ini menunjukkan bahwa evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana seseorang mengalami perkembangan setelah melalui suatu proses. Sama seperti dalam pendidikan, peserta didik tidak hanya dinilai berdasarkan apa yang dikatakan atau dipahami secara teori, tetapi juga bagaimana ia mampu menerapkan ilmu tersebut. Evaluasi menjadi cara untuk mengetahui kemampuan seseorang sekaligus menjadi bahan perbaikan agar proses pendidikan menjadi lebih baik. Yang kedua, surat Muhammad ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Artinya, sungguh kami benar-benar akan mengujimu sehingga mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu serta menampakkan kebenaran berita-berita tentang kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan menguji manusia untuk mengetahui siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh dan memiliki kesabaran.
Ayat ini menunjukkan bahwa usaha dan proses memiliki nilai penting. Jika dikaitkan dengan pendidikan, evaluasi tidak seharusnya hanya melihat hasil akhir seperti nilai ujian, tapi juga memperhatikan bagaimana proses seseorang dalam belajar. Seorang peserta didik yang berusaha, disiplin, dan mengalami perkembangan merupakan bagian dari keberhasilan pendidikan. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa evaluasi yang baik adalah evaluasi yang melihat seseorang secara menyeluruh. Yang ketiga, pada surat An-Nisa ayat 95-96. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairi ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu wal mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu wal mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, tidak sama orang-orang mukmin yang duduk tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa uzur kepada masing-masing. Allah menjanjikan pahala yang terbaik surga, tetapi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat darinya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan tingkatan antara orang-orang yang berusaha dan orang-orang yang tidak berusaha. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kualitas dan kedudukan yang berbeda berdasarkan usaha serta tanggung jawab yang dilakukan. Dalam pendidikan, ayat ini memberikan penjelasan bahwa evaluasi harus dilakukan secara adil. Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya bertujuan membandingkan peserta didik, tapi juga mengetahui potensi dan membantu meningkatkan kemampuan mereka. Yang keempat, surat An-Naml ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Artinya, seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, Aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang memiliki ilmu dari kitab Allah dan mampu melakukan sesuatu dengan izin Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan anugerah yang harus disertai dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan evaluasi pendidikan, seseorang tidak hanya dinilai berdasarkan banyaknya ilmu yang dimiliki, tapi juga bagaimana ilmu tersebut digunakan. Ilmu yang dimiliki seharusnya memberikan manfaat dan membawa seseorang menjadi lebih baik. Ayat ini juga mengajarkan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya berasal dari kemampuan dirinya sendiri, tapi juga karena adanya izin dan pertolongan Allah. Yang terakhir, surat Al-Fajr ayat 15-16. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya, adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu, apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia terkadang salah memahami keadaan yang dialaminya.
Ketika mendapatkan nikmat, manusia sering menganggap bahwa hal tersebut merupakan tanda kemuliaan. Sebaliknya, ketika mendapatkan kesulitan, manusia menganggap dirinya direndahkan. Padahal, setiap keadaan merupakan bagian dari proses kehidupan. Dalam pendidikan, ayat ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya dilihat dari hasil yang tampak. Seseorang yang mendapatkan hasil yang kurang baik masih memiliki kesempatan untuk berkembang, sedangkan seseorang yang mendapatkan hasil tinggi tetap perlu memperbaiki sikap dan kualitas dirinya. Berdasarkan ayat-ayat yang telah dijelaskan, evaluasi pendidikan dalam Al-Quran memiliki tujuan yang sangat mendalam. Pertama, evaluasi merupakan bentuk pengujian. Surat Al-Ankabut ayat 2-3 menunjukkan bahwa ujian menjadi cara untuk mengetahui kualitas manusia. Dalam pendidikan, evaluasi memiliki fungsi untuk mengetahui apakah proses pembelajaran telah mencapai tujuan atau masih membutuhkan perbaikan. Kedua, evaluasi memperhatikan usaha dan proses. Surat Muhammad ayat 31 menunjukkan bahwa kesungguhan seseorang memiliki nilai yang penting. Hal ini mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menghargai proses yang dilakukan. Ketiga, evaluasi harus dilakukan secara adil. Surat An-Nisa ayat 95-96 menunjukkan adanya perbedaan tingkat manusia berdasarkan usaha dan tanggung jawabnya. Dalam pendidikan, evaluasi harus mempertimbangkan kemampuan dan perkembangan setiap individu. Keempat, evaluasi berkaitan dengan penggunaan ilmu. Surat An-Naml ayat 40 menunjukkan bahwa ilmu harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Seseorang yang memiliki ilmu tidak hanya dituntut untuk mengetahui, tapi juga mampu memberikan manfaat. Kelima, evaluasi mengajarkan manusia untuk melakukan perbaikan diri. Surat Al-Fajr ayat 15-16 menunjukkan bahwa manusia harus mampu memahami setiap keadaan sebagai bagian dari proses kehidupan. Dengan demikian, evaluasi bukan akhir dari pendidikan, tapi menjadi langkah untuk terus berkembang. Setelah mempelajari evaluasi pendidikan dalam Al-Quran, saya memahami bahwa evaluasi bukan hanya tentang memberikan nilai atau menentukan seseorang berhasil dan tidak berhasil. Evaluasi memiliki makna yang lebih luas, yaitu proses melihat perkembangan, usaha, dan perubahan seseorang. Dari ayat-ayat yang telah dibahas, saya memahami bahwa Allah menilai manusia berdasarkan kesungguhan dan tanggung jawabnya. Hal ini memberikan pelajaran bahwa dalam pendidikan seorang tidak seharusnya hanya mengejar hasil akhir, tapi juga menghargai proses belajar yang dilakukan. Dalam kehidupan sekarang, evaluasi seringkali lebih banyak berfokus pada angka atau pencapaian akademik, padahal pendidikan juga memiliki tujuan untuk membentuk karakter, sikap, dan kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Menurut saya, konsep evaluasi dalam Al-Quran sangat relevan karena mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki dirinya. Evaluasi seharusnya menjadi motivasi untuk terus belajar, memperbaiki kekurangan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian pembahasan mengenai evaluasi pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.